Halo semuanya, selamat datang di 5 detik jawab TOEFL. Ya, seperti biasa teman-teman silahkan coba dulu untuk mengerjakan soalnya sebelum kita masuk ke pembahasannya. Oke. Nah, teman-teman di sini pasti akan bisa menjawab soal ini hanya dengan 5 detik saja ketika teman-teman itu paham dengan perbedaan dari number versus amount ya. Nah, jadi sebenarnya nanti untuk number dan amount ini kalau secara arti teman-teman ya, jadi number dan amount itu secara arti sama. Ketika misalnya dia itu biasanya nanti variasi penulisannya ada dua ya. Kalau misalnya number itu nanti penulisannya a number of atau bisa juga numbers of ya. Terus ada an amount of atau bisa juga amounts of. Nah, teman-teman nanti si mereka berempat ini teman-teman untuk secara arti itu sama ya. Jadi artinya adalah sejumlah, sama aja ya. Jadi nanti number of artinya sejumlah, numbers of juga sama artinya sejumlah, an amount of, amounts of itu sama ya. Dan sebenarnya nanti untuk ketika kita mau pakai e atau pakai s itu hanya dalam bentuk variasi aja dan dua-duanya tidak ada perbedaan teman-teman ya. Nah cuman teman-teman juga harus hati-hati sih, biasanya kadang-kadang di dalam soal TOEFL itu malah dipakai dua-duanya. Jadi teman-teman bebas memilih antara teman-teman bisa pakai e atau teman-teman juga bisa pakai S ya, cuman tidak boleh dua-duanya gitu ya. Jadi nggak boleh tuh teman-teman bilang terus numbers of, itu nggak boleh gitu ya. Jadi salah satu aja. Kalau teman-teman mau pakai ya berarti ya pakai saja, kalau pakai S ya pakai S saja gitu ya. Dan untuk secara arti itu sama. Nah terus perbedaannya apa? Nah teman-teman sebenarnya nanti di sini yang membedakan antara number dan amount itu adalah kata benda yang bertemu dengan setelahnya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kalau a number of ataupun numbers of itu dia akan bertemu dengan plural noun ya. Artinya dia akan bertemu dengan kata benda yang jamak, teman-teman. Oke. Nah, jadi kalau misalnya a number of ya atau numbers of, maka kata benda setelah of-nya itu ya, ketika dia itu bertemu dengan kata benda itu, maka harus bertemu dengan kata benda yang jamak ya atau plural, teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya an amount of atau amounts of, teman-teman, itu nanti dia itu akan bertemu dengan uncountable noun ya. Nah, berarti di sini artinya teman-teman harus, kalau teman-teman masih belum familiar dengan uncountable noun, teman-teman coba cek-cek lagi, belajar lagi kalau kata benda itu sebenarnya dibagi dua ya. Ada yang countable dan ada yang uncountable, bisa dihitung dan tidak bisa dihitung, teman-teman ya. Nah, jadi kalau untuk an amount of dan amounts of itu nanti dia akan bertemu dengan uncountable noun ya. Itu saja bedanya, teman-teman. Secara arti sama, cuman yang membedakan adalah kata benda yang jatuh setelahnya gitu ya. Nah, dan teman-teman sebenarnya untuk variasi penulisannya ini nanti si 4 ini ya, si a number of atau numbers of gitu. Itu nanti bisa kita kasih imbuhan adjektif, teman-teman. Dan biasanya si adjektifnya itu adjektif yang dia itu maknanya berhubungan dengan jumlah, biasanya itu lebih ke besar, kecil gitu ya. Dan variasinya lah. Jadi dia nanti akan berhubungan dengan kata-kata yang seperti itu. Kayak contohnya di sini ada large ya, artinya besar, small, kecil, great itu enormous, fantastic, huge, itu ya sama artinya semuanya besar gitu ya, teman-teman ya. Terus increasing, decreasing, significant ya. Jadi biasanya untuk mereka berempat ini boleh teman-teman kita tambahkan si adjektif ini gitu ya. Karena kan tadi artinya adalah sejumlah. Misalnya kita kasih large misalnya, a large number of, atau misalnya di sini large amount of, itu boleh teman-teman, artinya adalah sejumlah besar gitu ya. Atau a large amount of itu sama artinya adalah sejumlah besar gitu ya. Kalau misalnya kita kasih small,
a small number of itu ya juga boleh, berarti artinya sejumlah kecil gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk si adjektifnya ini dia bisa memberikan makna tambahan gitu ya ketika dia dimasukkan, dan itu nggak masalah gitu ya. Cuman teman-teman harus hati-hati kalau kita pakai varian yang pakai e atau yang pakai n, berarti ya dia munculnya di tengah-tengah setelah si e-nya gitu ya. Jadi kayak a number of berarti jadinya a large number of gitu ya. Nah, sama ini an amount of. Nah, ini teman-teman juga harus hati-hati ya. Kalau misalnya dikasih adjektif di sini kan large ya, itu kan berarti dia bunyinya konsonan teman-teman, berarti tidak pakai an lagi, jadinya a large amount of ya. Jadi sebenarnya e atau an ini menyesuaikan gitu ya teman-teman ya. Jadi sampai di sini teman-teman sudah paham ya untuk perbedaan dari number dan amount ya. Nah, kalau teman-teman sudah paham ini ya, soal tadi pasti teman-teman akan bisa langsung mengerjakan dalam waktu singkat ya. Jadi 5 detik aja ya teman-teman udah langsung bisa gitu. Oke, kita coba ke beberapa contoh kalimat ya teman-teman ya. Nah, di sini kalimat yang pertama, the project needed large. Nah, itu kita boleh tuh kita tambahkan large ya. Nah, di sini kita dikasih pilihan numbers atau amounts ya. Amounts of money to finish. Berarti project ini ya atau project tersebut itu membutuhkan sejumlah besar uang untuk menyelesaikannya. Maksudnya untuk menyelesaikan si projectnya gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk memilih, kalau kita disuruh memilih, kita pakai numbers atau amounts, ya berarti kita melihat kata benda setelahnya. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada kata money ya, teman-teman ya. Berarti ada kata uang di situ. Nah, teman-teman di sini uang itu ternyata termasuk kata benda yang uncountable atau yang tidak bisa dihitung, teman-teman. Berarti kalau dia tidak bisa dihitung ya berarti kita pakainya amounts, gitu ya. Artinya sama, gitu ya. Jadi artinya sejumlah besar uang, gitu ya, uang sejumlah besar gitu ya, kayak gitulah intinya teman-teman ya. Jadi di situ dia uncountable gitu ya, makanya kita pakai yang amounts. Nah, terus di sini lagi contoh lagi yang kedua. Only a small, nah di sini ada number atau amount of problems ya were found during the test. Nah, di sini teman-teman kita melihat ada kata problems, sudah jelas sekali dia dikasih s teman-teman ya. Berarti dia itu adalah kata benda yang plural ya. Berarti dia countable ya, dia bisa dihitung dan dia jamak teman-teman. Nah, di sini berarti ya udah berarti kita pilih yang number gitu teman-teman ya. Jadi a small number of problems gitu. Terus di sini yang ketiga, the researchers measured. Di sini misalnya kita pilih number atau amount of pollution. Ya, berarti petunjuknya ada di kata pollution, teman-teman. Nah, untuk pollution itu kebetulan dia juga uncountable. Nah, maka nanti di sini amount yang kita gunakan gitu ya. Terus selanjutnya in the river caused by a number atau di sini amount of factories nearby. Ya, berarti kita di sini juga bisa melihat factories itu ada s-nya, berarti pasti dia countable plural ya, berarti dia jamak, kita pakainya number gitu ya. Jadi sebenarnya nanti yang menentukan itu ya cukup kata benda yang setelahnya gitu ya. Nah, ini ketika diartikan peneliti-peneliti tersebut itu mengukur sejumlah polusi ya di sungai yang disebabkan oleh sejumlah pabrik di sekitar gitu ketika diartikan seperti itu. Oke, terus yang keempat teman-teman, di sini over time ya berarti apa namanya seiring berjalannya waktu, a massive di sini ada number atau amount of deforestation ya. Nah, di sini kan deforestation berarti dia uncountable teman-teman, maka kita sudah pakai amount gitu ya. Terus has caused a significant number atau amount of species to become endangered ya, to become endangered berarti menyebabkan sejumlah besar spesies itu menjadi terancam gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada kata spesies. Spesies termasuk countable, dia jamak, maka kita pakainya adalah number ya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman penentunya kita pakai number atau amount ya, itu adalah kata benda yang jatuh setelahnya
gitu ya. Nah, dan di sini teman-teman untuk masalah countable dan uncountable ya teman-teman ya, itu kadang-kadang kita nggak bisa kira-kira dari logika saja gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang sih yang namanya countable dan uncountable itu ya teman-teman ya, itu nanti patokannya tetap satu adalah kepada kamus. Jadi teman-teman coba cek aja di kamus, karena kadang-kadang yang menurut kita bisa dihitung, oh ternyata dia malah uncountable. Nah, contohnya di sini money, uang kan jelas-jelas ya teman-teman ya, kita kan bisa hitung ya. Cuman makna countable dan uncountable itu bukan literal untuk dia bisa dihitung atau tidak, enggak teman-teman. Jadi intinya dia itu cuman sebagai pengkategorian, dan nanti yang menentukan dia countable dan uncountable itu teman-teman harus lihat kamus ya. Kayak contoh lagi kayak kata information ya, information itu kan uncountable teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa tuh bilang informations, padahal secara logika kita yang namanya informasi pastinya bisa dihitung gitu. Nah, tapi ternyata di kamus tulisannya uncountable, ya udah berarti dia akan dianggap sebagai uncountable gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk menentukan countable dan uncountable itu memang hanya berdasarkan petunjuk dari si kamusnya saja gitu. Lihat kamus ya teman-teman, bisa cek kamus Oxford atau kamus Cambridge gitu, atau yang lain juga bisa, banyak teman-teman. Nah, tipsnya teman-teman, ketika teman-teman menemukan number dan amount ya, tipsnya cuma satu, perhatikan kata benda setelahnya sudah tepat atau belum gitu ya. Jadi sudah cocok belum nih gitu ya. Kalau number berarti harus yang jamak, kalau amount berarti harus yang uncountable gitu teman-teman. Nah, berarti kalau kita kembali ke soal yang tadi teman-teman, kalau teman-teman sudah tahu perbedaannya, ya sudah, berarti kita pasti langsung tahu teman-teman untuk jawabannya. Di sini petunjuknya ada di kata references. Udah jelas tuh ya, ada imbuhan ES-nya ya teman-teman ya. Nah, berarti kalau misalnya ada imbuhan ES-nya, maka nanti di sini dia jamak. Berarti kalau dia jamak nggak bisa kita pakai amount, tapi pakainya number ya. Berarti jawabannya adalah yang C teman-teman ya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang C. Kalau kita lihat untuk yang lain ya teman-teman, di sini ada kata most ya. Most itu berarti artinya adalah apa sih namanya, kebanyakan gitu ya, berarti nggak masalah. But juga di sini nggak masalah karena dia itu menunjukkan sebuah kontras secara arti gitu ya teman-teman. Yang D, nah ini kayaknya teman-teman ini sedikit ya teman-teman, ada kesalahan soal ya teman-teman ya, maksudnya tipe ini saya ngetiknya salah. Jadi seharusnya di sini scientist itu jamak ya. Jadi di sini kalau misalnya ada kata other ya, itu ketemu sama scientist ya, di situ ada S-nya seharusnya ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi teman-teman ini jawabannya C. Nah, ini ada kesalahan ya di sini ya teman-teman ya, di D. Oke. Nah, jadi gitu teman-teman ya untuk perbedaan dari amount dan number teman-teman ya. Nah, sekarang seperti biasa teman-teman, kita di sini ada soal ya. Bisa coba teman-teman kerjakan, dan teman-teman bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video.